Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Martinus Bagus Wicaksono. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial tentang pembuatan wheel menggunakan SolidWorks 2018. Wheel ini adalah salah satu soal dalam ujian CSWA, dan wheel ini adalah bagian dari intermediate part. Oke. Langsung saja kita mulai. Pertama kita akan open new part. Nah, kemudian setelah itu pada equation kita masukkan A dengan nilai 124, kemudian B 910. Oke. Nah, untuk penggambaran wheel saya akan menggunakan front plane, kemudian pertama sesuai dengan gambar yang ada, saya akan menggambar garis sumbunya secara horizontal. Kemudian garis ini kita buat menjadi construction line, kemudian saya akan membuat garis center yang lain secara vertikal. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita buat kontur luarnya menggunakan continuous line. Kita buat dulu kira-kira menyerupai bentuk dari kontur luar wheel yang akan kita buat. Oke, saya menggambarnya hanya separuh saja karena nanti saya akan menggunakan metode mirror untuk membuat gambar secara penuh. Kemudian kita masukkan ukuran pada garis ini, kita ukur dengan terhadap sumbu, kemudian kita masukkan. Jadi kalau mouse kita taruh di atas sumbu maka dia akan terukur di bagian atas sumbu, kalau kita taruh di bawah sumbu maka dia akan terukur sebagai diameter benda putar. Di sini kita masukkan ukurannya adalah 200. Setelah itu tebal benda itu terhadap garis yang tengah itu adalah sebesar A plus 40. Kemudian ukuran paling luar yaitu dari ujung atas sampai dengan sumbu horizontal itu sebesar B, sama dengan B. Oke. Kemudian di sini itu ada ukuran sudut 15 derajat. Saya akan membuat garis bantu untuk mempermudah dalam proses pengukuran. Saya ukur garis miring terhadap garis bantu yang ada ini sebesar 15 derajat. Kemudian di sini terhadap sumbu itu 60. Di bagian atas juga ada sudut sebesar 15 juga. Ini maka saya akan buat garis bantu untuk mempermudah pengukuran. Garis miring ini terhadap garis horizontal itu besarnya adalah 15 derajat. Nah, kemudian panjang garis vertikal ini adalah 45. Nah, di sini ada 20 untuk tebalnya. Kemudian garis ini terhadap garis sumbu itu sebesar A. Nah, di sini ada selisih tinggi atau kedalaman 30. Kemudian ada ukuran sudut yang akan saya tambahkan di sini. Saya akan buat garis bantu vertikal. Selanjutnya garis tersebut dipakai untuk ukuran sudut
dari garis miring yang ada, yaitu 15 derajat. Oke, sudah selesai, semuanya sudah fully define. Maka ini tinggal kita mirror entities, kemudian entity to mirror, entities to mirror, kita pilih semua garis yang menjadi kontur luar dari wheel yang akan kita buat. Kita pilih semuanya. Setelah itu pada mirror about kita pilih garis sumbu vertikal. Nah, maka akan terbuat secara otomatis sisi yang ada di sebaliknya. Nah, kemudian dari kontur ini kita buat menjadi solid dengan feature revolve boss. Pada revolve boss ini kita pilih axis of revolution, itu kita pilih garis sumbu yang horizontal. Maka secara otomatis akan terbentuk benda seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Nah, kemudian tinggal kita masukkan materialnya. Di sini material yang dipakai adalah aluminium alloy, aluminium 1060 alloy. Maka di material ini bisa kita klik kanan, kemudian kita pilih 1060 alloy. Nah, dia sudah berubah materialnya. Tinggal kita evaluate. Klik evaluate, klik mesh properties. Nah, di sini beratnya adalah 121466.24 gram. Di sini jawabannya adalah 121466.24 gram. 121,466.24 grams. Oke, kemudian itu untuk step yang pertama. Kita lanjutkan untuk step yang kedua. Oke, setelah proses step 1 selesai, maka kita bisa membuat step 2 untuk soal berikutnya. Pada step 2 kita buat jeruji yang ada di permukaan ini. Ini permukaan ini kita klik kanan, kemudian sketch. Kita buat line dari sumbu vertikal menuju ke bagian ini, diameter yang di sini. Kemudian dari sumbu kita tarik miring sampai bagian ini. Nah, kemudian kita bisa ambil kontur ini, kita convert entities, kita ambil lingkarannya. Begitu pula yang bagian di sini, yang kecil, itu kita convert entities. Nah, pada smart dimension ini kita masukkan 20. Nah, selanjutnya kita potong bagian yang tidak dipakai. Oke, kemudian di situ kita beri fillet pada ujung kanan atas sebesar 50. Kita fillet di sini 50. Fillet 50. Kemudian oke. Kemudian kita masukkan 20 untuk ujung kiri atas dan ujung kiri bawah. Kemudian kita masukkan fillet 10 untuk ujung kanan bawah. Oke. Nah, setelah itu kontur yang terjadi bisa kita pakai untuk memotong. Through all, kita potong. Nah, kemudian untuk membuat jerujinya, maka bagian yang kita potong menggunakan extruded cut tadi, kita circular pattern. Circular pattern untuk direction kita bisa pilih dinding lingkaran yang ada di sana. Kemudian pada feature and faces itu bisa kita klik, kita pilih yang cut extrude. Ya, oke. Ini sudah seperti itu. Di sini 15 bagian, kemudian kita oke. Ya, selesai untuk part 2. Nah, kemudian di sini kita evaluate kembali. Mesh properties, beratnya adalah 606
gram. Nah, jawaban ini kita tulis, kita masukkan ke dalam kotak kosong yang ada pada bagian jawaban dengan memperhatikan perintah. Pada perintah di sini ada yang menggunakan use point as decimal separator, atau kadang-kadang perintah yang ada adalah use comma as decimal separator. Maka kita sesuaikan. Kalau perintahnya point, maka kita gunakan point sebagai decimal separator. Kalau perintahnya koma, maka kita gunakan koma sebagai decimal separator. Oke, itu tadi adalah tutorial untuk membuat will dalam soal CSWA bagian intermediate part, step 1 and step 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada video yang akan datang. Tetap semangat, salam sehat selalu.